Universitas Harvard tidak hanya dikenal sebagai kampus elit, tetapi juga sebagai salah satu raksasa investasi dunia. Saat ini, Harvard Management Company mengelola dana abadi atau endowment fund sebesar $53.2 miliar. Apa rahasianya? Selama 20 tahun terakhir, mereka mencetak rata-rata return tahunan sebesar 9,6%. Jika Anda berinvestasi $1 juta di Harvard 20 tahun lalu, uang Anda kini menjadi $6.25 juta, mengalahkan indeks S&P 500 yang hanya memberikan $4.25 juta dalam periode yang sama. Hari ini, AM Capital akan membongkar strategi mereka, dan bagaimana Anda bisa menerapkannya. Rahasia ini bermula pada tahun 1985 ketika David Swensen mulai mengelola Yale Endowment dan memelopori apa yang kini disebut endowment model. Filosofi mereka bertumpu pada pilar utama, diversifikasi sejati. Diversifikasi bagi mereka bukan sekadar membeli berbagai macam saham dan obligasi. Mereka masuk ke kelas aset yang tidak saling berkorelasi seperti private equity, hedge funds, dan komoditas. Mereka juga secara sistematis mengeksploitasi illiquidity premium, yaitu mengunci modal dalam jangka panjang untuk mendapatkan kompensasi return 3 hingga 5% lebih tinggi dari pasar publik. Mari kita bedah kemana uang $53 miliar itu mengalir. Berbeda dengan portofolio tradisional 60/40 yang mengandalkan obligasi dan saham, Harvard mengalokasikan 39% dananya pada private equity sebagai mesin return utama. 31% dialokasikan ke hedge funds untuk mencari keuntungan atau alfa murni yang tidak berkorelasi dengan arah pasar saham. Sisanya disebar ke aset real dan ekuitas publik global. Mengejutkannya, mereka hanya mengalokasikan 5% pada obligasi konvensional sebagai liquidity buffer. Lebih dari 70% dana mereka berada di aset yang tidak liquid. Private equity memberikan imbal hasil luar biasa melalui akuisisi perusahaan swasta atau venture capital pada startup teknologi. Sementara itu, untuk melindungi nilai dari inflasi, mereka menggunakan real assets. Harvard memiliki lebih dari 1,5 juta hektar hutan komersial atau timberland di berbagai benua yang nilai kayunya tumbuh terlepas dari kondisi pasar saham. Mereka juga memiliki farmland atau lahan pertanian yang sangat kebal terhadap inflasi. Ini adalah pelindung inflasi yang sesungguhnya karena tidak bisa dicetak seperti uang kertas. Lalu, bagaimana kita yang tidak memiliki akses eksklusif ke dana ventura tier atas seperti Sequoia bisa mengadaptasi model ini? Jawabannya ada pada instrumen pasar publik. Pertama, Anda bisa mendapatkan exposure private equity dengan membeli saham perusahaan pengelolanya langsung di bursa seperti Blackstone dan KKR, atau melalui instrumen ETF seperti PEFD. Kedua, ganti exposure aset real dengan berinvestasi di instrumen REITs seperti XLRE untuk properti, atau ETF komoditas seperti GLD untuk emas. Kesimpulannya, perbedaan terbesar antara Harvard dan investor retail biasa bukanlah pada besaran modal, melainkan pada tingkat kedisiplinan. Mereka mengukur risiko secara sistematis, melakukan rebalancing tahunan untuk memaksa beli di harga rendah dan jual di harga tinggi, dan tidak pernah panik melihat fluktuasi jangka pendek. Anda tidak butuh $53 miliar, Anda hanya butuh kerangka berpikir yang sama. Jika video pembedahan institusional ini bermanfaat, dukung AM Capital dengan like dan subscribe untuk analisis investasi berbasis data murni setiap minggunya. Jangan lupa bagikan strategi Anda di kolom komentar.